Bismillah. Berkah awal Ramadan, pengamat Malaysia puji timnas Indonesia rekrut Jordi Cruyff. Kira-kira apa ya yang spesial dari Jordi Cruyff? Begini fakta mengejutkannya. Nah ini nih yang bikin Australia dan Bahrain ketar-ketir. Media Belanda beri julukan spesial untuk Dean James dan Joy Pelupesi. Kira-kira julukan apa ya yang bikin mereka sampai ditakuti Australia dan Bahrain? Begini info menariknya. Nah ini baru kejutan spesial. Erick Thohir lakukan hal mengejutkan ini agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Nah loh, ada apa ini? Erick Thohir atur pertemuan spesial antara Prabowo dan Presiden AFC. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Media Belanda beri julukan spesial kepada Dean James dan Joy Pelupesi. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia terus berbenah dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas lewat jalur naturalisasi. Dua nama yang tengah menjadi sorotan adalah Dean James dan Joy Pelupesi. Keduanya sedang dalam proses mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI dan siap memperkuat skuad Garuda di laga krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Media Belanda tak ketinggalan dalam menyoroti langkah Indonesia yang agresif dalam memperkuat timnasnya. Salah satu media ternama, Football Premier, bahkan memberikan julukan khusus untuk Dean James dan Joy Pelupesi. Dalam laporannya, media tersebut menyebut James sebagai pemain menonjol Go Ahead dan Pelupesi sebagai selebriti Groningen. Julukan ini tentu mencerminkan bagaimana keduanya memiliki reputasi yang cukup baik di sepak bola Belanda. Dean James yang kini memperkuat Go Ahead Eagles di Eredivisie menjadi pilihan utama di posisi bek kiri. Dengan 24 penampilan di semua kompetisi musim ini, ia sukses mencetak 1 gol dan memberikan 3 assist. Konsistensinya di level tertinggi Liga Belanda menjadi bukti bahwa ia bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia, terutama di sektor pertahanan yang masih butuh peningkatan. Sementara itu, Joy Pelupesi yang kini bermain di Lommel SK, klub kasta kedua Liga Belgia, juga memiliki pengalaman berharga. Sebelum pindah ke Belgia, ia sempat menjadi andalan di FC Groningen dan telah lama dikenal sebagai gelandang bertahan yang solid. Kedatangan Pelupesi dipandang sebagai solusi bagi Indonesia yang sempat mengalami kendala dalam proses naturalisasi ex-pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald. Dengan tambahan amunisi ini, Australia dan Bahrain dipastikan dibuat ketar-ketir menghadapi timnas Indonesia yang semakin kuat. Australia, sebagai salah satu raksasa Asia, tentu tak ingin kehilangan poin dalam laga ini. Sementara Bahrain yang kerap menjadi batu sandungan bagi tim-tim Asia Tenggara juga harus bersiap menghadapi skuad Garuda yang penuh kejutan. Tak hanya itu, Indonesia sudah lebih dulu memastikan naturalisasi oleh Romanya striker Oxford United yang sudah resmi menjadi WNI dan siap dimainkan dalam laga kontra Australia. Dengan hadirnya para pemain naturalisasi berkualitas, pelatih anyar Patrick Kluivert kini memiliki lebih banyak opsi dalam meracik strategi. Apakah dengan kehadiran Dean James dan Joy Pelupesi, Indonesia bisa mengalahkan Australia dan Bahrain? Bagaimana pendapat kalian? Apakah naturalisasi ini langkah yang tepat bagi timnas Indonesia? Tulis komentar kalian di bawah dan berikan opini terbaik kalian. Pengamat Malaysia puji timnas Indonesia rekrut Jordi Cruyff. Pengamat sepak bola asal Malaysia, Kesha Anand Sundaresan, memuji langkah PSSI merekrut Jordi Cruyff untuk menjadi penasihat teknis timnas Indonesia. Dalam program bola itu live, Kesh menyebut kehadiran Jordi Cruyff membuat revolusi di tim kepelatihan Indonesia terus berlanjut.
Namun Kesh meyakini langkah yang diambil PSSI menimbulkan pertanyaan di kalangan supporter. Indonesia sedang melalui fase ada banyak pergantian pelatih. Tapi persoalan yang berputar di pikiran supporter adalah apakah pertukaran ini hanya simbolis atau membawa makna yang besar. Karena dalam sejarah sepak bola, kita sudah melihat di mana negara-negara yang memiliki potensi besar mengambil pelatih yang punya CV yang bagus. Tapi CV yang bagus itu tidak menjanjikan hasil yang instan. Kita lihat Malaysia pernah punya Claude Leroy, Vietnam pernah Philippe Troussier, Thailand pernah pakai Brian Robson, ucap Kesh. Kehadiran Jordi Cruyff membuat koneksi Belanda di tubuh tim pelatih timnas Indonesia semakin kental. Sebelumnya PSSI merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih tim senior. Selain itu, PSSI juga merekrut Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg sebagai asisten pelatih. Kesh mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir harus bisa meramu formula yang tepat agar sistem untuk membangun timnas Indonesia bisa berjalan. Semua nama besar ini, kalau tidak ikut sistem yang tepat, kalau mereka tidak diizinkan bawa staf yang tepat, kalau evolusi di federasi itu tidak selaras dengan pelatih, maka tidak akan hasil yang diinginkan, ujar Kesh. Lebih lanjut, Kesh meyakini keputusan yang dibuat PSSI sudah tepat. Pasalnya, PSSI tidak bisa melakukan perubahan tim pelatih secara setengah-setengah. Kalau yang saya lihat dari PSSI, mereka sangat serius. Mereka sadar ada peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Di waktu yang sama, mereka juga sadar misi mereka bukan hanya Piala Dunia saja, tapi melampaui itu. Ada juga proyek Piala Asia selanjutnya. Saya sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan Jordi Cruyff di Indonesia. Satu yang pasti, ini akan jadi menarik. Kita belum tahu apakah keputusan Erick Thohir ini tepat, kita belum tahu. Tapi jika Anda ingin membuat perubahan, Anda harus melakukan 100%, jangan setengah-setengah, kata Kesh menambahkan. Pengamat sepak bola asal Malaysia lainnya, Faiz Gurun, penasaran apa saja tugas yang diberikan PSSI untuk Jordi Cruyff. Faiz juga penasaran dengan hasil yang akan diraih sepak bola Indonesia menyusul perubahan besar-besaran yang dilakukan PSSI. Jordi Cruyff bukan hanya anak legenda, mungkin dia tidak begitu ternama sebagai pemain, tapi peran dia sebagai operator sepak bola itu menyala di beberapa tahun belakangan. Cuma berada di Barcelona dan berada di PSSI adalah dua perkara yang berbeda. Saya ingin tahu deskripsi pekerjaan seperti apa yang dia terima dari Erick Thohir. Erick Thohir mengambil risiko lebih jauh dan hanya waktu yang akan bisa menjawab, ujar Faiz. Tantangan pertama Patrick Kluivert dan kawan-kawan bersama timnas Indonesia akan terjadi di Sydney, Australia, 20 Maret mendatang. Duel Australia versus Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi debut Kluivert sebagai pelatih tim Garuda. Laga melawan Australia dan kemudian Bahrain dalam kurung 25 Maret di Jakarta akan sangat penting dalam langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dengan 4 pertandingan tersisa, Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Indonesia juga hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan PSSI mendatangkan Jordi Cruyff? Apakah ini langkah yang tepat untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tom Haye tertarik tonton duel Persija dan Persib. Tom Haye, gelandang timnas Indonesia yang kini bermain di SC Heerenveen, tiba-tiba menunjukkan ketertarikannya terhadap Liga 1, terutama laga klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Pemain berusia 30 tahun ini mengaku mulai mengikuti Liga 1 berkat rekannya di timnas, Mark Klok, yang kerap membagikan momen-momen menarik dari kompetisi tersebut di media sosialnya. Dalam sebuah unggahan di kanal YouTube pribadinya, The Haye Way, Tom Haye mengungkapkan bahwa ia menonton duel panas antara Persija dan Persib yang berlangsung di Stadion Patriot, Bekasi. Pertandingan yang berakhir imbang 2-2 itu menyajikan drama yang luar biasa dengan Persija sempat unggul 2 gol lebih dulu sebelum akhirnya disamakan oleh Persib di babak kedua. Saya melihat Instagram Mark Klok.
Ada juga video bagus tentang derby ini menjelang pertandingan. Ada banyak hal menarik yang bisa dimainkan karena saya ingin mengikuti liga lebih banyak lagi, ujar Haye. Ketertarikan Haye terhadap Liga 1 semakin besar karena banyak rekan-rekannya di Timnas Indonesia yang bermain di kompetisi ini. Ia merasa penasaran dengan atmosfer dan intensitas pertandingan di Liga 1, terutama dalam duel yang disebut-sebut sebagai El Clasico Indonesia. Banyak rekan setim saya di Timnas Indonesia bermain di liga ini. Senang melihat mereka bermain dengan baik. Saya juga penasaran dengan derby ini, dan menurut saya laga ini tidak mengecewakan sama sekali, tambahnya. Salah satu momen yang menarik perhatian Tom Haye adalah gol balasan pertama Persib yang dicetak oleh Nick Kuipers. Ia mengakui bahwa gol tersebut sangat luar biasa, terutama karena Kuipers sempat terjatuh sebelum akhirnya melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Yang dilakukan Nick Kuipers sangat baik. Bolanya jatuh dan saya pikir dia tidak berpikir panjang dan langsung menendangnya. Dalam situasi seperti ini, skor menjadi 2-1 dan permainan berubah, ujar Haye. Haye juga mengomentari gol penyama kedudukan yang dicetak David da Silva pada menit ke-70. Menurutnya ada kesalahan kecil dari kiper Persija yang membuat Persib berhasil menyamakan skor. Saya harus sedikit kritis. Menurut saya, kipernya berada di posisi yang kurang tepat. Dia sedikit ragu untuk keluar sehingga dia berada di tengah-tengah dan itu menjadi momen yang tepat bagi lawan untuk mencetak gol, tutupnya. Komentar Tom Haye ini tentu menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Apakah dengan ketertarikannya ini Haye juga mulai mempertimbangkan untuk berkarier di Liga 1 suatu hari nanti? Bagaimana pendapat kalian tentang analisis Tom Haye terhadap laga Persija versus Persib? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir berdoa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI mengadakan acara doa bersama yang melibatkan supporter dan mantan pemain Timnas Indonesia pada Jumat malam 28 Februari 2025. Acara bertajuk Doa Bersama untuk Garuda tersebut berlangsung di kawasan luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampak sangat khusyuk saat berdoa. Erick Thohir mengungkapkan harapannya agar Timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret 2025. Tim yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert ini akan menjalani 2 pertandingan penting dalam bulan tersebut. Rincian pertandingan tersebut adalah melawan Australia pada tanggal 20 Maret dan menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret. Jika Timnas Indonesia berhasil memenangkan kedua laga tersebut, mereka berpeluang besar naik ke peringkat kedua klasemen. Dengan hasil itu, skuad Garuda memiliki kans besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, 2 tim teratas di setiap grup akan mendapatkan tiket otomatis ke turnamen sepak bola terbesar di dunia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga Grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan yang telah dimainkan. Saat ini, Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menduduki posisi kedua Grup C. Iyalah, pastilah saya berdoa agar Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir. Kita semua pasti punya mimpi yang sama. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus punya niat, kerja keras, dan tentu kita serahkan kepada Allah, tambahnya. Meski begitu, posisi Timnas Indonesia masih jauh dari kata aman, mengingat persaingan di Grup C sangat ketat. Sebab tim yang berada di posisi ketiga hingga ke-6 memiliki poin yang sama, yaitu 6. Jika Timnas Indonesia mengalami kekalahan beruntun di bulan Maret 2025, mereka bisa terjerembab ke dasar klasemen dan harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin tipis. Supporter Timnas Indonesia pun memberikan dukungan penuh agar Garuda bisa tampil di ajang prestisius tersebut. Antusiasme mereka terlihat di media sosial di mana banyak yang memberikan semangat dan harapan agar Timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal di sisa pertandingan kualifikasi. Bagaimana menurut kalian?
Apakah timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mantan rival timnas Indonesia dilarang FIFA ikut Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari FIFA jelang Piala Dunia 2026. Salah satu mantan rival timnas Indonesia secara resmi dilarang berpartisipasi dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Keputusan ini menggemparkan dunia sepak bola, terutama bagi para penggemar yang mengikuti perjalanan tim nasional berbagai negara. Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi ajang pertama yang diikuti oleh 48 tim setelah sebelumnya hanya diikuti oleh 32 tim. Namun tidak semua negara mendapatkan kesempatan untuk bertarung di panggung dunia. FIFA telah mengonfirmasi bahwa 3 negara harus menerima kenyataan pahit karena dilarang mengikuti Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah Rusia yang hingga kini masih dalam sanksi akibat konflik geopolitik dengan Ukraina. FIFA dan UEFA memutuskan untuk melarang tim nasional Rusia serta klub-klubnya berpartisipasi dalam ajang internasional sejak tahun 2022, termasuk di kualifikasi Piala Dunia. Selain Rusia, negara lain yang terkena sanksi adalah Kongo. FIFA menangguhkan Federasi Sepak Bola Kongo dalam kurung FECOFOOT karena adanya dugaan intervensi pihak ketiga dalam urusan sepak bola nasional mereka. FIFA menilai bahwa pemerintah Kongo telah ikut campur dalam pengelolaan sepak bola yang bertentangan dengan aturan organisasi internasional tersebut. FIFA menyatakan bahwa Kongo harus memenuhi persyaratan tertentu agar larangan tersebut dapat dicabut, termasuk memastikan federasi berjalan secara independen tanpa pengaruh dari pihak luar. Negara ketiga yang dilarang mengikuti Piala Dunia 2026 adalah Pakistan. FIFA menangguhkan Federasi Sepak Bola Pakistan dalam kurung PFF akibat permasalahan internal dan ketidakstabilan dalam manajemen federasi mereka. Penangguhan ini hanya dapat dicabut setelah PFF menyetujui konstitusi yang telah diusulkan oleh FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC. Dengan demikian, Pakistan dipastikan tidak akan tampil di kualifikasi maupun putaran final Piala Dunia 2026. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, kabar ini tentu menarik perhatian, mengingat salah satu negara yang dilarang, yakni Pakistan, pernah menjadi lawan timnas Indonesia di laga uji coba internasional. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada 21 Juni 2014, timnas Indonesia berhasil menang telak dengan skor 4-0 atas Pakistan. Meskipun saat itu laga hanya bersifat persahabatan, hasil tersebut tetap menjadi salah satu momen bersejarah bagi skuad Garuda. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan FIFA ini? Apakah kalian setuju dengan sanksi yang diberikan atau justru merasa ada yang tidak adil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Timnas Indonesia bisa dampingi Jepang lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini memiliki peluang besar untuk mendampingi Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan performa yang semakin meningkat dan tambahan pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda, harapan untuk mencetak sejarah semakin nyata. Apakah timnas Indonesia bisa mengamankan posisi kedua di grup dan langsung melaju ke putaran final? Saat ini Jepang berada di puncak klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 16 poin. Skuad Samurai Biru hampir dipastikan lolos dengan hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi. Di bawah mereka persaingan sengit terjadi antara Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia sendiri masih memiliki peluang besar, terutama jika mereka mampu meraih kemenangan di laga-laga penting yang tersisa. Pada Kamis 20 Maret 2025, 3 pertandingan krusial akan menentukan nasib Timnas Indonesia di grup ini. Jepang akan berhadapan dengan Bahrain, Australia menghadapi Indonesia, sementara Arab Saudi bertemu Cina. Jika Jepang berhasil mengalahkan Bahrain, posisi mereka sebagai pemuncak klasemen tak akan tergoyahkan.
Di sisi lain, hasil laga Indonesia melawan Australia akan sangat menentukan langkah skuad Garuda selanjutnya. Jika timnas Indonesia mampu menumbangkan Australia, mereka berpeluang naik ke posisi kedua klasemen, asalkan di pertandingan lain, Arab Saudi dan Cina bermain imbang. Dengan tambahan pemain keturunan seperti Romain Joy, Pelupes dan James, dan Emil Audero, skuad asuhan Patrick Kluivert ini semakin percaya diri menghadapi tim-tim kuat di grup mereka. Melawan Australia tentu bukan tugas mudah, namun bukan berarti mustahil. Dengan strategi yang tepat, disiplin dalam bertahan, serta efektivitas dalam menyelesaikan peluang, timnas Indonesia bisa mengejutkan lawan mereka. Jika kemenangan bisa diraih, langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026 akan semakin dekat. Bagaimana menurut kamu? Apakah timnas Indonesia bisa menorehkan sejarah dan lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Erick Thohir bocorkan tiket untuk laga timnas Indonesia lawan Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan bocoran mengenai tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang akan berlangsung pada 20 Maret 2025 ini dipastikan akan menyedot perhatian besar, terutama bagi supporter Garuda yang ingin mendukung langsung tim kesayangannya di tanah Australia. Dalam keterangannya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Football Australia (FA) terkait pengadaan tiket untuk supporter Indonesia. Ia memastikan bahwa PSSI tengah berusaha maksimal agar para penggemar timnas Indonesia mendapatkan akses lebih mudah untuk membeli tiket pertandingan ini. Kami terus mendorong agar pihak Australia bisa membuka akses lebih luas bagi supporter Indonesia. Memang sistem penjualan tiket mereka dilakukan bertahap, tetapi kami harap akan ada tambahan kuota bagi supporter Garuda. Antusiasmenya luar biasa dan ini menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar, ujar Erick Thohir. Seperti pada pertandingan internasional lainnya, Federasi Sepak Bola di setiap negara memang biasanya memberikan alokasi tiket bagi supporter tim tamu. Namun jumlahnya seringkali terbatas, yakni sekitar 5% dari total kapasitas stadion. Kendati demikian, supporter Indonesia tetap berhak untuk mendapatkan tiket dan menyaksikan langsung perjuangan timnas Garuda di laga penting ini. Dukungan penuh dari supporter tentu akan menjadi suntikan semangat bagi skuad Garuda. Apalagi Indonesia sedang dalam momentum positif setelah tampil cukup baik dalam 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kehadiran supporter setia di stadion akan membuat atmosfer pertandingan semakin panas dan membakar semangat para pemain. Laga melawan Australia ini menjadi awal dari 4 pertandingan tersisa bagi timnas Indonesia di babak kualifikasi ini. Setelah bertandang ke Australia pada 20 Maret, timnas Garuda akan menjamu Bahrain di kandang sendiri pada 25 Maret. Kemudian menghadapi Cina di Jakarta pada 5 Juni. Dan terakhir bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Dengan situasi ini, apakah supporter Indonesia akan membanjiri stadion di Australia dan memberikan dukungan penuh bagi timnas Garuda? Apakah timnas Indonesia mampu mencuri poin di laga penting ini? Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan untuk timnas Indonesia. Erick Thohir atur pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden AFC. Ada kabar menarik datang dari dunia sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengungkapkan rencana besar yang melibatkan Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kabarnya pertemuan ini akan berlangsung pada bulan April 2025 saat Sheikh Salman dijadwalkan berkunjung ke Indonesia. Pertanyaannya, ada apa di balik pertemuan penting ini? Apakah ini terkait dengan ambisi besar Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031? Ataukah ada agenda lain yang lebih besar yang sedang disiapkan oleh Erick Thohir dan PSSI? Seperti yang kita ketahui, Indonesia tengah bersaing ketat dengan beberapa negara kuat seperti Australia, Uni Emirat Arab,
Kuwait, hingga Korea Selatan untuk menjadi tuan rumah turnamen bergengsi tersebut. Bahkan ada tawaran tuan rumah bersama dari Tajikistan, Uzbekistan, dan Kirgistan yang juga turut meramaikan persaingan. Dalam keterangannya, Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa dirinya ingin memanfaatkan kunjungan Presiden AFC untuk memperjuangkan kepentingan sepak bola Indonesia. Ia berencana mempertemukan Sheikh Salman dengan Presiden Prabowo agar dukungan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2031 semakin kuat. Presiden AFC akan datang ke Indonesia pada bulan April nanti untuk bertemu dengan PSSI. Dan insya Allah saya akan berusaha mempertemukan Sheikh Salman dengan Bapak Presiden Prabowo, ujar Erick Thohir. Tak hanya itu, Erick juga menyinggung perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berada dalam momen krusial. Skuad Garuda akan menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret dalam laga hidup mati yang menentukan langkah mereka menuju putaran final Piala Dunia. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua. Jika Indonesia berhasil meraih kemenangan dalam 2 laga ini, peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar. Namun dengan adanya pertemuan antara Presiden AFC dan Presiden Prabowo, apakah ada peluang lain yang sedang dibicarakan? Apakah ini bisa menjadi lompatan besar bagi sepak bola Indonesia di kancah dunia? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah tepat bagi Indonesia untuk semakin diperhitungkan di dunia sepak bola? Apakah timnas Indonesia bisa mengamankan posisi 2 besar di grup dan melangkah ke Piala Dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.